Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran Al-Mahfudhot. Dan untuk hari ini kita akan membahas pelajaran yang ke-6 ya. Sebelumnya tak bosan saya ingatkan bagi yang belum menghafalkan pelajaran 1 sampai dengan 5, silakan untuk segera menghafalkan. Bisa dikirimkan melalui Google Classroom maupun langsung japri ke saya. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk ke pelajaran ke-6. Oke, nanti seperti biasa saya bacakan dulu. Silakan teman-teman semuanya untuk dapat menyimak dan sambil mengharokati di kitab atau buku yang sudah teman-teman terima semuanya. Oke, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang ke-6. Min hikami Sayyidina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu. Man katama sirruhu kana al-khiyaru fi yadihi. Ashqal wulati man syakiyat bihi ra'iyatuhu. La takun hubbuka kalafan wala bughduka talafan. Man la ya'rifu syarra kana ajdara ay yaqa fihi. La tuakhir 'amal al-yawmi ila ghadin. Abadid darahimu illa an tukhrija a'naqaha. Aqalun nasi a'dharuhum linnasi. Oke, sekarang saya akan bacakan artinya. Silakan teman-teman juga untuk disimak karena akan dilengkapi dengan penjelasan juga ya. Sementara kalau untuk arti per kalimat sudah saya terangkan di grup ya. Silakan dibuka juga grupnya untuk penjelasan lebih lengkapnya di YouTube ini. Oke. Pelajaran ke-6 itu membahas tentang sebagian dari kata-kata bijak yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita tahu Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang termasuk Khulafaur Rasyidin ya, atau pemimpin pengganti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, untuk yang pertama adalah barang siapa yang menyembunyikan rahasia, maka pilihan ada di tangannya. Ya, artinya ketika seseorang itu menyembunyikan sebuah rahasia, pilihan di tangannya. Artinya apa? Memilih apakah dia akan tetap menjaganya terus ataukah dia mau mengungkapkannya setelahnya. Nah, tinggal kita lihat efeknya apa. Ketika rahasia itu adalah rahasia yang berbahaya, rahasia yang penting, maka tidak boleh untuk katakan kepada orang yang lain ya. Dan jika orang yang telah diberi rahasia, maka selayaknya orang yang dapat dipercaya, maka dia tetap harus disembunyikan rahasianya. Kecuali dia telah memperoleh izin untuk mengatakan atau mengumumkan, maka barulah dia untuk mengumumkan atau mengatakannya. Tapi selama dia tidak punya izin, dia tidak punya kepentingan apapun untuk mengungkapkan rahasia tersebut, maka jangan diungkapkan. Karena jadi rahasia itu ketika diungkapkan akan menimbulkan masalah yang besar. Lanjut, pemimpin yang paling celaka adalah yang berusaha mencelakakan rakyatnya. Ya tentu, ketika seorang pemimpin dipilih, tentunya seorang pemimpin dipilih itu harusnya adalah mengayomi rakyatnya, harusnya adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, bukan malah menyengsarakan rakyatnya, bukan mencelakakan rakyatnya. Karena pemimpin dipilih oleh rakyat. Jika pemimpin itu mencelakakan rakyatnya, ya berarti dia tidak amanah. Padahal yang memilihnya adalah rakyat, yang mengangkatnya adalah rakyat. Bahkan kalau diurutkan, yang menggajinya pun rakyat ya. Pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan dari rakyat. Maka selayaknya orang yang melayani, maka melayani dengan baik, bukan malah mencelakakan. Jika dia mencelakakan, itu imbasnya akan
kepada dirinya sendiri, berbalik. Kemudian jangan jadikan cintamu itu terpaksa, dan jangan pula jadikan marahmu itu merusak. Ya, kalau teman-teman semuanya cinta terhadap sesuatu, suka untuk melakukan sesuatu, jangan jadikan cinta itu terpaksa. Artinya terus-menerus melakukan hal tersebut bukan karena keinginan hati, tapi terpaksa untuk hanya mengejar, menutupi kewajiban saja, tanpa ada rasa tanggung jawab, tanpa ada rasa tanpa ada rasa. Itu adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab. Ketika sudah cinta, benar-benar suka terhadap sesuatu, ya udah terus jaga rasa suka itu, jaga rasa cinta itu, jangan malah jadikan terpaksa atau terkekang, ya. Dan jangan pula jadikan marahmu itu merusak. Ketika marah, ingat, ketika marah tetap kontrol emosi, jangan sampai kita malah yang menguasai kita yang menguasai, malah kita dikuasai, diatur. Jangan marah tanpa aturan, jangan marah tanpa kontrol. Ketika marah merusak barang-barang, dibanting, dilempar, dipecah, itu marahnya hewan seperti itu. Ya, seperti hewan, ketika hewan marah, anaknya diganggu sama kita manusia, kan hewan langsung lari, mencakar, mencabik, menggigit. Ya, manusia punya akal, manusia punya pikiran. Jangan mau sama dengan hewan. Ketika kita diusik, ketika kita diganggu, kita boleh marah, tetapi marahnya yang wajar, ya, bukan lantas memukul, merusak barang-barang sekitar, membanting pintu, mencakar wajah sendiri, ya, apalagi mencakar wajah orang lain, berkata kasar, ya itu seperti hewan, ya, bukan manusia. Manusia punya akal, punya pikiran, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika marah, ya, ketika dalam kondisi berdiri, duduk nggak sembuh marahnya, berbaring tidur. Nggak sembuh juga, ambil air wudhu, sholat, dah, gitu. Lanjut. Siapa yang tidak tahu keburukan, sepatutnya lah ia jatuh di jalannya. Ini kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar cermat dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam berbuat. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu adalah keburukan. Nanti kalau kita nggak tahu itu adalah keburukan, ya kita akan tenggelam di dalamnya. Jadi kita, makanya pentingnya bagi kita adalah belajar, membaca, melihat, mengamati segala apa yang ada di sekitar kita. Kita amati saja, kita baca referensinya ada, buku-buku yang ada, silakan dibaca, karena itu akan menambah ilmu, ya, sehingga kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, ya, seenggaknya kita tahu kalau misalnya membentak orang tua itu adalah hal yang buruk. Kalau kita nggak tahu, ya selamanya yang bentak-bentak, menyuruh, memaki, bahkan dibilang mentalnya, kita nggak tahu itu adalah hal buruk, ya, sampai tua nanti akan terus seperti itu, padahal itu hal yang buruk. Maka jangan sampai kita terjerumus, ya. Terus jangan juga akhirkan pekerjaan hari ini untuk besok. Nah, jangan suka akhirkan pekerjaan hari ini untuk besok. Ya, karena apa? Karena kita tidak akan tahu besok itu kita masih hidup, masih sehat atau tidak. Jangan-jangan kita sudah ini beranggapan, oh ini saya selesaikan besok saja lah, tulis, saya selesaikan besok saja, nanti juga selesai, ya. Padahal naudzubillah besoknya sudah tiada, sudah meninggal, naudzubillah, ya. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan sesuatu, kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan. Kalau bisa selesaikan hari ini. Kalau tidak bisa, besok gimana? Boleh. Yang penting kita berkata insya Allah, apabila Allah menghendaki. Ya, karena kita hidup di dunia ini atas kehendak Allah, atas izin Allah.
Jika Allah menghendaki yang lain, ya sudah, kita mau bisa apa, tinggal mengikuti apa yang dimau oleh Allah. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu, ketika bisa selesai sekarang, ya sekarang. Kalau kok besok masih diberi kesempatan oleh Allah, ya wallahu alam, itu adalah kehendak Allah. Tapi kita mau berkata atau janji sesuatu kok itu untuk hari yang ke depan atau besok atau nanti, ya sekalian kita berkata insya Allah apabila Allah menghendaki. Kemudian uang dirham tidak mau keluar kecuali dikeluarkan dari lehernya. Ya, uang dirham tidak mau keluar kecuali dikeluarkan dari lehernya. Artinya apa? Ya, uang itu sebanyak apapun itu tidak akan bisa keluar dari tempatnya, ya, dengan sendirinya, kecuali dikeluarkan oleh si pemilik. Nah, sama, rezeki itu sudah ada, ya, Allah sudah sudah ditetapkan buat kita. Tetapi kalau kita tidak mau berusaha untuk mencarinya, tidak mau berusaha untuk menggapainya, ya rezeki itu tidak menghampiri kita sendiri, ujuk-ujuk datang. Seperti itu. Sama juga ilmu sudah Allah tetapkan, ini ilmu banyak buat manusia, tetapi kita nggak mau berusaha belajar, nggak mau berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu itu tetap masih ada, masih banyak, ya, ilmu Allah itu banyak, tapi kita nggak mau untuk mencapainya, nggak mau mencarinya, nggak mau belajar, ya ilmu itu nggak akan sampai kepada kita. Mau sampai gimana kok kita nggak mau mendekat, mau sampai gimana kok kita nggak mau untuk mempelajari, ya begitu. Selanjutnya, manusia yang paling berakal ialah orang yang mau memberikan kesempatan kepada lainnya. Artinya teman-teman semuanya, sehebat apapun kita, semahir apapun kita dalam melakukan sesuatu, kok ketika ada orang lain yang mungkin juga untuk melakukan hal yang sama, ya kita berikan kesempatan. Ya, meskipun itu 1 kali, 2 kali, nggak masalah. Apalagi jika orang itu meminta, silakan. Selama itu adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain. Jika itu perbuatan yang merugikan orang lain, ya jangan. Bahkan kita juga jangan melakukan gitu. Buat apa? Berikan kesempatan jika itu adalah hal yang baik. Orang lain bisa untuk melakukan dan dia ingin memiliki kesempatan untuk melakukan, kita yang sudah biasa melakukan, ya silakan, dipersilakan saja orang itu untuk melakukan. Ya, kalau itu adalah menebar kebaikan juga, ya insya Allah juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Itu untuk penjelasan pelajaran ke-6. Selanjutnya seperti biasa Ustaz akan share untuk saya akan share untuk mufradat atau muqayyadahnya. Silakan bisa di pause untuk dicatat, ya, dicatat di buku masing-masing. Oke, lanjut saja. Ini lanjutannya, di pause lagi silakan. Dan selanjutnya, oke, udah ya, di pause dan dicatat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pelajaran ke-6. Jangan lupa tetap belajar ya, meskipun dalam kondisi COVID ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu rajin-rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, kalau perlu pakai face shield ya, kemudian sanitizer, cuci tangan yang bersih, mandi, jangan lupa. Jaga kesehatan dengan olahraga, dan tentunya ibadah jangan ditinggal ya, ibadah wajib maupun yang sunnah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk dihafalkan dan segera setorkan ke saya melalui Google Classroom maupun melalui WA pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.